Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI menantang para bakal calon presiden telah muncul ke permukaan yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Ya, ketiga baca pres ini nantinya akan diadu gagasannya dan wawasannya jika terpilih sebagai presiden. Tantangan adu ide dan gagasan dilayangkan BEM UI melalui Ketua BEM Melki Sadek Huang. Ini merupakan salah satu langkah BEM UI menanggapi situasi politik yang keruh dan jenuh. Ajang adu gagasan diharapkan para baca pres tidak hanya melakukan kampanye yang minim substansi, tapi juga tidak melupakan esensi dari pesta demokrasi sendiri, yakni calon pemimpin mana yang punya ide dan gagasan besar dan mumpuni untuk memimpin negara ini. Rencananya adu ide dan gagasan akan digelar UI Depok pada 14 September mendatang. Pihak BEM UI juga sudah melayangkan undangan dan sudah mendapat respon positif dari para baca pres. Tapi sebelumnya kita lihat dulu pemirsa aturan dari Bawaslu seperti apa pemirsa dengan hal yang kemudian menjadi perbincangan tersebut pemirsa, di mana debat terbuka kemudian digagas oleh pihak BEM UI mengenai aturan kampanye pemilu di tempat pendidikan, di mana kampus UI merupakan salah satu institusi pendidikan. Ada pasal 280 yang mengatur di mana pelaksanaan peserta tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah, tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab yang dimaksud hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Jika nantinya memang pemirsa akan diadakan debat terbuka, apakah pihak UI nanti akan memberikan izin dan apakah memang nanti seluruh baca pres tadi tidak akan membawa atribut kampanye ini yang kemudian akan menjadi pertimbangan dan juga hal yang harus dipenuhi pemirsa. Ya, rencananya debat terbuka tersebut akan diselenggarakan 14 September 2023 untuk waktu saat ini masih direncanakan jam 10 hingga jam 4 sore bertempat di Balairung UI Depok. Ya, sekarang saya akan berbincang dengan Ketua BEM UI, Melki Sadek. Selamat malam, Mas Melki. Selamat malam, Mbak Caca. Ya, sekarang saya ingin tahu terlebih dahulu, ini sebenarnya bagaimana sih asal muasal muncul ide debat terbuka terhadap baca pres dan apakah semua baca pres sudah menyanggupi undangan tersebut? Bagaimana, Mas Melki? Ya, terima kasih Mbak Caca. Jadi sebenarnya narasi untuk mengundang ketiga bakal calon presiden yang hari ini sudah mengumumkan dirinya, yaitu Pak Anies, Pak Ganjar, dan juga Pak Prabowo ini hadir karena teman-teman mahasiswa di UI, teman-teman BEM UI, teman-teman kaum muda pada umumnya melihat kondisi politik menjelang pemilu 2024 ini luar biasa keruh dan jenuh. Gitu. Kita hanya dipertontonkan dengan bagaimana adanya gimmick-gimmick politik, kampanye-kampanye yang minim substansi, dan bahkan seringkali kita dipertontonkan dengan banyaknya pencitraan dan permainan politik identitas yang saya rasa tidak begitu baik bagi perkembangan demokrasi. Dan oleh karena itu, kami menganggap bahwa kita sepertinya sudah mulai lari dari esensi yang seharusnya, karena esensi dari pemilu 2024 menurut kami adalah adanya sirkulasi kepemimpinan untuk melahirkan kepemimpinan baru yang mampu memimpin bangsa ini dengan gagasan. Dan kami rasa tempat untuk mempertarungkan gagasan dan berbalas-balasan argumentasi ini paling tepat berada di kampus, karena memang begitulah ranah dan marwahnya gitu. Dan oleh karena itu kita merasa ada kepentingan dan merasa perlu untuk mengundang ketiga bakal calon presiden ini, Pak Anies, Pak Ganjar, dan juga Pak Prabowo, untuk hadir ke UI agar kita tahu betul isi kepalanya, apa yang ada di dalam pikirannya, dan juga gagasan-gagasan besarnya untuk menjalankan bangsa ini jika terpilih. Begitu, Mbak. Kalau respon dari pihak rektorat, khususnya rektor, apakah sudah mendapat izin atau bagaimana? Kita sedang mengusahakan dan mengupayakan tempat terbaik di UI. Di undangan itu sudah dicantumkan bahwa kita kemungkinan besar akan melaksanakannya di Balairung UI. Sampai hari ini tidak ada respon yang resisten dari pimpinan kampus UI, karena seharusnya kami yakin betul emang institusi pendidikan seharusnya menjadi institusi yang tidak boleh tabu terhadap perbincangan seperti ini, dan malah harusnya menjadi institusi yang paling berperan di dalam memajukan bangsa dengan gagasan-gagasan yang hadir dari kampus, gitu Mbak. Oke, dari ketiga baca pres yang sudah menyatakan bersedia atau oke hadir itu siapa aja sih? Tantangan terbuka sudah kami berikan dari 2 sampai 3 hari yang lalu, dan
itu kami open ke publik gitu setelah sekian lama dan juga mendapatkan respon yang cukup baik dari ketiga bakal calon presiden gitu. Pak Anies melalui akun pribadinya menyatakan siap, mengatakan yuk kapan gitu. Pak Prabowo melalui setiap jubir yang diwawancara mengatakan juga sangat siap gitu. Dan juga Pak Ganjar melalui partainya, PDI Perjuangan juga menyatakan siap untuk berdialog dan berdebat di kampus-kampus. Kami rasa ini respon yang positif. Dan undangan resmi sudah mulai kami kirimkan mulai hari ini. Dan akan kami layangkan secara lebih resmi lagi juga gitu ke tiap kantor pemenangan ataupun kantor tim ses ataupun kantor tiap bakal calon presiden ini mulai minggu depan. Jadi respon yang baik dan yang lebih konfirmatif lagi akan kami dapatkan mulai minggu depan, Mbak. Oke, apa aturan yang tidak boleh dilakukan dari pihak BEM UI? Karena ini menjadi penentu. Jikalau kondisi chaos, ada huru-hara, pasti pihak kampus tidak akan terima. Apakah tidak boleh bawa atribut atau ketentuan berapa tim sukses yang boleh hadir, seperti apa? Ini menjadi menarik karena memang banyak sekali yang mempertanyakan gitu, apakah ini terlalu cepat, ini belum masuk masa kampanye gitu. Jawaban saya simpel gitu, saya rasa tidak ada yang terlalu cepat ya untuk membincangkan masa depan bangsa. Tidak ada yang terlalu cepat juga untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin bangsa gitu. Karena jika kita menilik juga pada aturannya gitu, yang diperbolehkan oleh putusan MK itu bukan berkampanye di kampus, tapi siap institusi pendidikan diperbolehkan untuk mengundang calon presiden dengan tanpa atribut kampanye. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kami mengundangnya di tanggal 14 September yang seperti sudah kami sampaikan, ini belum masuk masa kampanye. Sehingga seharusnya tidak diperbolehkan adanya kampanye. Ini hanya sarana kami untuk menilik gagasan tiap bakal calon presiden yang sudah mengumumkan dirinya, melihat isi kepalanya, menguji wawasannya, sehingga harusnya mereka menjadikan ini sebagai tempat ajang untuk membuktikan kepantasan dirinya sebelum mencalonkan diri. Itu yang Baik. pertama. Yang kedua, karena ini belum masuk masa kampanye, ya sudah jelas artinya tidak boleh berlaku ketentuan-ketentuan kampanye juga. Seperti tidak boleh adanya atribut partai politik, tidak boleh ada atribut kampanye, karena KPU dan Bawaslu sudah memberikan respon positif untuk acara yang digelar BEM UI, dan Bawaslu mengatakan bahwa sepertinya perlu koordinasi dengan Bawaslu untuk mencegah terjadinya kampanye, pengerahan alat atribut kampanye dan lain sebagainya. Dan kami rasa ini sangat baik, kami akan berupaya untuk berkoordinasi. Baik, terima kasih Melki Sadek yang merupakan Ketua BEM UI. Kita tunggu nanti bagaimana pelaksanaan debat terbuka di kampus UI Depok, pemirsa. Sesaat lagi saya akan bahas apa yang sudah saya sampaikan tadi awal, pemirsa, mengenai Gibran yang jadi rebutan untuk menjadi bacawa pres, pemirsa, baik Gerindra bahkan juga PDIP. Jokowi Effect menjadi penentu. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.